Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 781. Kamu benar-benar punya nyali, Jack. Beraninya kamu memukuli tuan muda keluarga Drake. Kurasa kamu harus keluar dari keluarga Taylor. Jangan coba-coba menyeret kami ke dalam masalahmu. Salah satu anggota keluarga Taylor mendengus marah. Itu benar. Itu tuan muda Drake yang sedang kita bicarakan, Jack. Tentu, kamu menyinggung beberapa tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2 sebelumnya, tapi kami ingin menjaga reputasi keluarga kami, ditambah kamu adalah petarung yang cukup bagus. Dan, kamu berteman dengan Dewi Perang. Kami tidak ingin membuatmu dalam kesulitan, selama kamu tidak melampaui batas. Tapi sekarang, kamu begitu nakal, cukup berani untuk menyakiti tuan muda Drake. Anggota keluarga lainnya juga sangat marah. Dia takut mereka semua akan terseret ke dalam masalah ini, karena tindakan Jack. Fiona tersenyum canggung saat dia melangkah maju. Jangan khawatir, kakek Taylor. Tidak akan terjadi apa-apa, katanya pada tuan tua Taylor. Jack punya alasan bagus untuk memukuli tuan muda Drake. Bukan hanya karena tuan muda memecatnya dan Selena. Pria itu ingin mengambil keuntungan dari Selena kita, dan Jack benar-benar marah ketika dia tahu tentang ini. Itulah sebabnya dia memukuli tuan muda Drake. Di sini, Fiona memukul dadanya. Tapi jangan khawatir. Kami pasti tidak akan melibatkan keluarga Taylor dalam hal ini, janjinya. Keluarga Drake tidak akan begitu saja membunuh orang yang tidak bersalah, kan? Paling-paling yang mereka lakukan adalah membunuh keluarga kami. Kamu benar-benar tahu cara berbicara, Fiona. Theodore tertawa. Kamu bahkan bukan bagian dari keluarga Drake. Bagaimana kamu tahu keluarga Drake tidak akan menyerang kita dalam keadaan marah? Kenyataannya, Fiona juga tidak yakin dengan dirinya sendiri. Namun pada saat ini, dia tidak bisa menyerah. Sederhana saja, mereka akan menciptakan banyak masalah bagi kami dengan segera, jika mereka ingin melakukannya. Jack telah memukuli tuan muda Drake kemarin malam, dan sekarang sudah siang hari berikutnya. Tapi, aku tidak melihat orang-orang dari keluarga Drake datang untuk membalas dendam. Jadi, mereka pasti tidak akan datang. Lagi pula, Jack memiliki hubungan yang baik dengan nonatanya. Mustahil. Ivan segera menyela, dia adalah tuan muda dari keluarga Drake. Mereka memiliki begitu banyak petarung yang terampil. Bagaimana mereka bisa membiarkan masalah ini berlalu? Aku berpikir bahwa, hal terbaik yang harus kita lakukan sekarang adalah menyerahkan Jack kepada keluarga Drake. Buat dia bersujud dan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kenapa aku yang harus bersujud dan meminta maaf, padahal dia yang mencoba menyentuh istriku? Apa kau bercanda, Ivan Taylor? Apa menurutmu aku akan melakukan hal seperti itu? Jack terkekeh, ekspresinya acuh tak acuh. Lebih baik jika mereka tidak datang. Jika mereka datang, aku akan membunuh setiap orang yang mencari masalah denganku. Kamu sendiri yang mengatakannya. Tuan tua Taylor menatap lurus ke arah Jack. Karena kamulah yang menyebabkan kekacauan ini dari awal, kuharap kamu bisa menanggung kesalahan itu sendiri ketika keluarga Drake datang. Jangan seret keluarga Taylor ke dalam masalah ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyeret keluarga Taylor. Jack berjanji. Kakek, dia sudah menyeret kita ke dalam masalah ini. Keluarga Drake tidak bekerja sama dengan kita lagi. Southern Hill Real Estate adalah proyek besar, dan mereka tidak ingin berkolaborasi dengan kita lagi. Apapun itu, kali ini kita malah membuat kerugian besar. Ivan sangat marah. Dia menatap tajam ke arah Jack. Dasar idiot, apakah kamu berpikir kamu tidak menyeret kami dalam masalah ini? Ah, tidak apa-apa. Kita telah menderita kerugian besar, tetapi tuan muda Drake tidak menghormati Selena dengan mencoba untuk menyentuhnya. Dia memang pantas untuk dipukuli. Tuan tua Taylor menghela napas. Kita kehilangan 100 juta dolar begitu saja. Ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Taylor, tapi kita tidak akan mati kelaparan, katanya. Aku hanya bisa berdoa, agar keluarga Drake tidak datang mencari kita, karena pertimbangan persahabatan mereka dengan Jack. Tepat pada saat ini, seorang pengawal keluarga Taylor bergegas masuk. Tuan, kami baru saja mendapat kabar. Dia menghela nafas dengan penuh semangat. Tuan muda Drake hanya menderita luka ringan. Tidak akan ada komplikasi yang serius. Bab 782. Setelah mengetahui Jack telah memukuli tuan muda Drake, hal pertama yang dilakukan keluarga Taylor secara alami adalah mengirim pengawal mereka untuk menanyakan situasinya. Tuan tua Taylor menghela nafas lega,
setelah mengetahui bahwa Tuan Muda Drake hanya mengalami cedera ringan. Karena lukanya tidak serius, mungkin James Drake tidak akan begitu marah pada mereka dan membuat keributan besar karenanya. Paling-paling, dia akan menemukan pembunuh bayaran untuk menggorok leher Jack, lagi pula, yang lain tidak terlibat. Syukurlah, ini hanya luka ringan. Tuan tua Taylor menjatuhkan diri ke kursi berlengan, semua orang bisa melihat batu di hatinya terangkat. Selena dan Jack saling bertukar pandang, dan tanda-tanda kekecewaan terlihat jelas dalam tatapan mereka. Tendangan dari Jack kemarin tidak lemah sama sekali. Tendangannya begitu kuat, sehingga Tuan Muda Drake pingsan pada detik berikutnya. Tidak mungkin cederanya ringan dan kemungkinan besar, dia akan impoten dari tendangan itu. Namun demikian, Jack dan Selena tidak bodoh, itu jelas cerita kebohongan yang indah, yang telah disebarkan oleh keluarga Drake. Karena mereka ingin menutupi kebenaran, itu berarti bahwa James Drake adalah orang yang bijaksana, atau setidaknya dia pintar, sehingga dia tidak boleh membuat keributan besar dalam masalah ini. Bagaimanapun, putranya lah yang telah bersalah dalam kasus ini. Tapi, kakek, meskipun Tuan Muda Drake hanya terluka ringan, proyek real estate South Hill telah diputus kontraknya. Keluarga Drake tidak akan mengizinkan kita melanjutkan proyek lagi. Siapa yang akan mengganti kerugiannya? Ivan bisa merasakan kemarahan membara dalam darahnya, karena mengetahui Jack adalah biang keladi dari kerugian besar itu. Dia tidak bisa membiarkan bajingan ini lolos begitu saja. Dia ingin menemukan cara untuk mengusirnya dari keluarga Taylor. Aku akan membayar kerugiannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Jack melangkah maju dan menyatakan dengan keras. Bukankah itu hanya sekitar 100 juta dolar? Aku akan membayarnya. Huff. Jangan konyol. Sudahkah kamu memikirkannya? Uang apa yang akan kamu gunakan untuk membayar? Apakah uang 1 miliar yang kamu menangkan dari Tuan Muda Turner? Jangan lupa, kamu telah berjanji untuk mengadakan pesta yang akan mengguncang seluruh Eastfield untuk istri tersayangmu. Wajah Ivan langsung berbinar mendengar kata-kata Jack. Karena bajingan ini ingin berpura-pura menjadi taipan dan menawarkan untuk menebus kerugiannya, mengapa tidak? Jack, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu dan Selena sama-sama menganggur sekarang. Bagaimana kamu bisa mengambil tanggung jawab itu? Fiona hampir mengalami serangan jantung dan matanya berputar ke bagian belakang otaknya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia segera menarik Jack kembali ke sisinya saat dia menegur. Memang, dia harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Jika bukan karena dia, proyek besar ini tidak akan sia-sia begitu saja. Theodore segera menimpali dengan nada serius dan tegas. Karena kerugiannya disebabkan oleh Jack, wajar baginya untuk membayar kompensasi. Ya, itu benar. Ulang tahun Selena tidak harus megah, cukup dengan beberapa konfeti, wine, dan pizza. Bagaimanapun, itu akan menjadi pernikahan Cecilia pada hari itu, seluruh keluarga Taylor mungkin tidak punya waktu luang untuk merayakan dengan Selena. Oh ya, kamu tidak perlu menyiapkan banyak makanan, karena semua orang besar dan otoritas lokal akan menghadiri pernikahan Cecilia. Ibu Cecilia bergema saat dia melangkah maju. Fiona terbakar amarah karena matanya seperti dua bola api, yang bisa membakar Jack menjadi abu kapan saja. Bocah ini jelas tidak membawa otak bersamanya hari ini, jika tidak, bagaimana dia bisa memuntahkan omong kosong seperti itu? Karena Jack dan putrinya sama-sama menganggur, Jack mungkin hanya memiliki beberapa juta dolar yang tersisa. Dan, 90 juta dolar yang Jack menangkan dari Kelly Gold dalam pertarungan antar pengawal, telah diberikan kepada Fiona juga. Sekarang, masalahnya adalah tentang kerugian sebesar 100 juta dolar, dan bocah ini mengatakan dia akan menanggungnya. Tuan tua Taylor mengangguk setuju setelah memikirkan masalah itu. Jack, ini memang salahmu dan karena kamu sudah bilang akan bertanggung jawab, maka kamu harus mentransfer 100 juta dolar ke rekening perusahaan. Kamu benar, kakek. Itu memang sesuatu yang harus aku bayar. Jack menganggukkan kepalanya, dan meminta nomor rekening perusahaan dari kepala pelayan, yang kemudian dia mentransfer 100 juta dolar. Melihat Jack adalah pria yang bertanggung jawab, ada sedikit rasa hormat yang ditunjukkan di mata Tuan tua Taylor. Kemarahan yang berputar-putar di dalam dirinya beberapa saat yang lalu, telah menghilang sepenuhnya sekarang. Baiklah, karena Tuan Muda Drake tidak mengalami cedera besar, aku harap mereka tidak akan terus mencari masalah. Tapi Jack, jika mereka datang untuk membalas Tuan Muda Drake, aku harap kamu akan maju dan menanggung konsekuensinya. Jangan seret kami ke dalam masalah ini lagi. Jangan khawatir, kakek Taylor. Mereka tidak akan berani datang, dan jika mereka berani melakukannya, mereka praktis menggali kuburan mereka sendiri.
Bab 783. Jack terkekeh sebagai balasannya. Kata-katanya membuat banyak orang tidak bisa berkata-kata. Orang sombong yang aneh ini menjadi semakin sombong. Lawannya adalah keluarga Drake, bukan udang kecil yang bisa diremehkan, dan dia berani mengatakan hal seperti itu. Jack dan yang lainnya kembali ke rumah mereka tidak lama kemudian. 2 atau 3 hari berikutnya, keluarga Taylor hidup dalam ketakutan. Setiap kali salah satu keluarga Taylor keluar, mereka membawa lusinan pengawal. Saat berada di Villa Jack, Fiona tidak membiarkan Jack dan Selena keluar sama sekali. Semua orang harus tinggal di rumah. Setelah 2 hari berlalu dan tidak ada tanda-tanda keluarga Drake yang datang, Fiona merasa sangat lega. Sepertinya, keluarga Drake tidak berencana untuk membalaskan dendam Tuan Muda Drake. Tidak, itu tidak mungkin. Kepala klan Elang, Linneman yang telah menunggu beberapa hari untuk pertempuran eksplosif antara Drax dan Jack, terpaku pada situasi saat ini. Bagaimana dia bisa membayangkan, episode Jack yang memukuli Tuan Muda Drake akan diselesaikan dengan cara yang asal-asalan. Meskipun keluarga Drake telah mengumumkan itu hanya cedera ringan, bagaimanapun juga, Timothy adalah Tuan Muda dari keluarga Drake. Bagaimana Drax bisa menelan kemarahan ini? Pada akhirnya, keluarga Drake hanya menghentikan kontrak Salt Hill Real Estate dengan keluarga Taylor. Tidak ada yang lain selain itu. James Drake, pengecut. Dia benar-benar seorang pengecut. Lee terdiam beberapa saat. Dia awalnya berencana menggunakan James Drake untuk menyingkirkan Jack, tetapi dia tidak pernah menyangka Drake adalah pengecut seperti itu. Tuan, saya pikir akan lebih baik bagi kita untuk mengikuti rencana semula. James Drake adalah pria yang teliti dan hati-hati. Dan karena Tuan Muda Drake hanya terluka ringan, serta James Drake tidak ingin mengejar lebih jauh, kita pada dasarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pria parubaya itu memandang Lee dan berbicara. Benar, sepertinya itu satu-satunya cara untuk melanjutkan rencana kita. Lee mengepalkan tinjunya dengan kuat dan merespon. Kita harus menangkap beberapa orang dari Green Sky Hall. Begitu Jack membunuh orang-orang kita, kita juga akan membunuh orang-orang itu. Hanya dengan begitu, kita bisa membingkai Green Sky Hall untuk membalas dendam. Setelah merenungkan masalah ini, Lee mengingatkan pria parubaya itu dengan hati-hati. Jangan khawatir, Tuan. Pertama-tama, kita akan menangkap 3 orang dari aula Green Sky Hall dan mengambil token mereka. Jauh lebih mudah dengan cara ini. Saat orang-orang kita mati, orang-orang dari Green Sky Hall juga akan mati. Pria parubaya itu menunjukkan seringai sinis. Baiklah, silahkan lanjutkan rencana kita. Lee memberi isyarat untuk mengusir pria itu. Sayang, tinggal 10 hari lagi dari ulang tahunmu. Ayo kita keluar dan jalan-jalan. Jack memegang tangan Selena sambil tertawa. Sayang, kita belum membuat reservasi dengan hotel, kan? Kenapa kita tidak melakukannya sekarang? Kurasa tidak banyak aula yang bisa dipilih sekarang. Sial, kenapa Cecilia yang aneh ini harus melakukan pernikahannya di hari yang sama dengan pesta kita? Tidak banyak orang yang akan datang ke pesta kita. Selena menyunggingkan senyum pahit dan melanjutkan, tapi, ini juga tidak buruk. 1 miliar akan cukup untuk menutupi semuanya. Tetapi sekarang, mungkin hanya tersisa beberapa ratus juta dolar bersamamu. Kita harus membelanjakannya dengan bijak, hanya beberapa tabel di sana-sini dan beberapa dasar akan cukup. Biarkan aku menghitung, aku pikir 10 juta seharusnya cukup untuk membayar semuanya. Istriku sayang, jangan khawatir tentang itu. Aku sudah memesan hotel. Jack tersenyum ringan dan melanjutkan, tenang saja dan tunggu ulang tahunmu. Bab 784. Tidak mungkin. Kamu sudah memesannya. Pengawal mana yang telah kamu kirim untuk membuat reservasi ini? Selena kehilangan kata-kata. Beberapa garis jelas terbentuk di antara alisnya saat dia berbicara, berapa banyak yang telah kamu pesan? Dan, berapa banyak yang telah kamu bayar untuk itu? Aku khawatir tabungan kita saat ini tidak cukup untuk menutupi semuanya, itu akan menjadi masalah bagi kita. Kita tidak punya banyak uang lagi, lebih baik jika kamu tidak menghabiskan semuanya. Sayang, jangan khawatir. Tenang, duduk, dan tunggu hari itu datang. Aku jamin kejutannya akan luar biasa. Jack terkikik sambil menarik Selena keluar. Ayo pergi, sayangku. Ayo jalan-jalan, kita bisa berbelanja dan kemudian mengunjungi warnet band untuk melihat bagaimana perkembangannya sekarang. Pembukaan hari pertama warnetnya kemarin. Selena menjawab dengan senyum pahit. Hah? Kemarin adalah hari pertama. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu?
Aku bahkan tidak mengiriminya buket bunga untuk memberi selamat padanya. Wajah Jack berubah menjadi jelek ketika dia mendengar berita itu. Tidak apa-apa, aku sudah mengiriminya buket. Dia terus mengingatkan aku untuk tetap low profile, jadi kita tidak merayakan pembukaannya. Hanya pada malam hari, kami semua pergi bersama untuk makan sederhana sebagai perayaan. Ketika kata-kata terakhirnya turun, Selena hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang tiba-tiba di dalam dirinya, dan wajahnya bersinar cerah. Sepertinya, Ben benar-benar sudah dewasa sekarang. Dia jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Namun, tidak lama setelah keduanya berjalan-jalan di sekitar area itu, adegan tiga pria mengikuti sekelompok gadis muda muncul di depan mereka. Salah satu pria itu sebenarnya berpura-pura buta, mengenakan kacamata hitam, dan menggunakan tongkat pencari jalan, dan gadis-gadis muda di depan mereka mengenakan rok mini. Apa-apaan ini? Wajah Jack tenggelam dalam-dalam pada pemandangan di depannya. Lalu dia berkata kepada Selena, "Selena, lihat ke sana. Orang-orang yang berpura-pura buta, mereka pasti dari Green Sky Hall. Sepertinya, mereka mengambil foto pakaian dalam gadis-gadis itu lagi. Mereka tidak bisa berhenti melakukan perbuatan kotor, bukan? Apa yang mereka lakukan?" Selena melihat ke arah yang ditunjuk Jack, dan dia bisa merasakan kemarahan mengalir melalui pembuluh darahnya. Namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Jack. "Tunggu, Jack, kamu tidak akan campur tangan lagi, kan? Sayang, kamu tahu aku, tidak mungkin aku akan menutup mata untuk hal seperti itu." Jack mengakhiri kata terakhirnya, dan berjalan tergesa-gesa menuju kelompok pria itu. Dia sudah memperingatkan Green Sky Hall untuk tidak melanjutkan perbuatan kotor mereka, dan pihak lain sudah membuat janji juga. Dia berpikir, orang-orang di Green Sky Hall secara alami akan menepati kata-kata mereka, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, dan tidak perlu mengirim seseorang untuk memantau mereka. Dia tidak pernah berharap, mereka masih melakukan bisnis kotor ini di luar sepengetahuannya. Sepertinya, pihak lain berpura-pura mengatakan satu hal yang baik di depannya, tetapi di belakang, mereka mengingkarinya. Mereka benar-benar rubah yang licik. Mereka tidak menganggap serius kata-kata Jack. Kalau begitu, jika aku tidak mengirim beberapa dari kalian ke neraka, kalian akan berpikir aku adalah macan kertas. Jack berjalan ke arah mereka bertiga dan menggeram, beraninya kalian masih melakukan perbuatan kotor itu. Oh. Ketiga gadis muda itu berbalik dan melihat seorang pria mengikuti di belakang mereka, mengenakan kacamata hitam dan berpura-pura buta, dengan tongkat pemandu di tangannya, menunjuk dengan lembut ke kakinya. Ketiga gadis itu berteriak sekuat tenaga, dan terhuyung mundur beberapa langkah ketakutan. "Bajingan, siapa kamu? Apakah kamu punya permintaan kematian?" Pria yang berpura-pura buta melepas kacamata hitamnya tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, mereka bertiga mengepung Jack. "Tidak, kupikir kaulah yang memiliki keinginan mati." Jack tidak mau repot-repot dengan semua omong kosong lagi. Dia melompat 2 langkah ke depan, mengayunkan tangannya, dan melemparkan 3 pukulan keras ke masing-masing dari mereka. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Bab 785. Ketiga gadis itu sangat ketakutan, sehingga mereka lari dengan kecepatan kilat. Jack, di sisi lain, berjongkok dan menarik token dari pinggang pria itu. Ada 3 kata yang terukir di token itu, Green Sky Hall. Sepertinya, ketiganya adalah bawahan terhormat di Green Sky Hall, kalau tidak mereka tidak akan memiliki token ini. Jack tertawa sedingin es. Tinjunya mengepal erat. "Jack, kamu bisa memberi mereka pelajaran. Kenapa kamu harus membunuh mereka?" Selena dengan cepat berlari ke arah Jack, dan bertanya dengan nada khawatir. "Kamu akan menyinggung Green Sky Hall, karena kamu telah membunuh orang-orang mereka. Ini Green Sky Hall. Aku mendengar di belakang mereka, ada sosok yang lebih kuat. Aku ingat namanya disebut Kingston Hall. Kingston Hall itu adalah yang terbesar dari semua aula. Istriku sayang, jangan khawatir tentang itu. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Dewi Perang, Lana. Kami pada dasarnya adalah teman baik." Jack tertawa sepenuh hati pada kekhawatiran istrinya, dan membuang token itu ke samping sebelum mengambil tangan Selena dan berbisik, "Kita tidak punya rencana hari ini, kenapa kita tidak berkunjung ke Manor Dewi Perang, Lana? Apakah kita benar-benar akan pergi ke sana? Akankah dia setuju untuk bertemu dengan kita? Bagaimanapun, dia adalah Dewi Perang yang kuat dan perkasa." Bibir bawah Selena yang montok dan kemerahan ada di sela-sela giginya. Dia merasa Jack terlalu percaya diri. Memang benar, Jack telah menyelamatkan nyawa Lana di medan perang, tetapi Lana telah membalas budi.
Ayo, ini akan baik-baik saja, jangan khawatir. Jack meyakinkan Selena. Semuanya berjalan sangat baik. Saat berada di dalam mobil, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Jack dan Selena, seorang pria sangat bersemangat. Itu sangat bagus. Itu terlalu bagus. Aku pikir Jack akan menanyai mereka dari aula mana mereka berada, dan membuat mereka bunuh diri atau semacamnya. Aku tidak menyangka, Jack begitu bersemangat dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dua pria lain di dalam mobil bertanya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu bodoh atau terbelakang? Keluar dan buang mayat-mayat itu. Lebih baik membakarnya dan menyingkirkan semua bukti. Kemudian, kita akan kembali dan membunuh 3 pria dari Green Sky Hall yang kita tangkap kemarin. Seringai jahat muncul di wajah pria paruh baya itu. Aku cukup yakin, Jack pasti akan pergi ke Green Sky Hall dan membuat keributan besar. Pria paruh baya dan 2 lainnya pergi untuk membunuh 3 pria dari Green Sky Hall, setelah menangani 3 tubuh pria yang sudah mati, dan kemudian mereka kembali ke klan Elang dan melapor kepada ketua aula dengan gembira. Saat ini, Jack dan Selena sedang mengobrol dan berjalan santai di sebuah mall. Mereka pergi untuk membeli sepasang gelang giok untuk Lana, Dewi Perang, kemudian tidak lama setelah itu, mereka telah tiba di Manor Lana. Di depan Manor, ada beberapa pengawal yang disewa oleh Lana. Sepertinya, mereka adalah karyawan baru, karena tampaknya Lana tidak ingin orang lain mengunjunginya dan mengganggu hidupnya. Itulah mengapa pengawal ini dipekerjakan. Tuan-tuan, kami dari keluarga Taylor, ini Nona Selena, dan saya suaminya. Saya datang untuk melakukan kunjungan khusus kepada Dewi Perang. Jack tersenyum dan berbicara kepada para pengawal. Keluarga Taylor. Salah satu pengawal tercengang sejenak, lalu dia melambaikan tangannya. Maaf, tapi kalian berdua lebih baik meninggalkan istana. Bahkan, jika keluarga kelas 1 seperti George, Mons, dan sebagainya, datang berkunjung, Dewi Perang kita tidak akan melihat mereka. Belum lagi kamu, hanya keluarga Taylor. Itu benar, suatu kali James dari keluarga Drake datang berkunjung, dia diusir. Pengawal lain tertawa mengejek. Oh, kalau begitu aku akan menyusahkanmu untuk memberitahu Dewi Perang tentang kedatangan kita. Aku yakin jika kamu memberitahunya, dia pasti akan menemui kita. Jack terkekeh dengan sikap meremehkan. Jika dia tidak takut identitasnya terungkap, dia akan memarahi orang-orang ini. Dia datang ke sini untuk mengunjungi muridnya sendiri, namun udang-udang ini berani menghentikannya. Jika Joseph Smith, Fernando Campbell dan Ethan Hayes menyaksikan adegan ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak.